Halo rekan-rekan, selamat datang di channel YouTube kami. Melalui video ini, kami akan sedikit membahas mengenai mobil elektrik yang sedang dikembangkan oleh beberapa merek otomotif. Dan kali ini, kita akan membahas mobil elektrik yang berada di Indonesia. Dalam dunia otomotif tanah air, sudah terdapat beberapa mobil elektrik yang sudah diluncurkan oleh beberapa merek otomotif di Indonesia. Namun, mobil-mobil tersebut kebanyakan memiliki harga yang tinggi di atas 500 jutaan. Lalu, adakah mobil elektrik yang lebih terjangkau? Mobil listrik sebenarnya bukan teknologi yang baru saja ditemukan, namun sudah ada sejak lama. Tepatnya tahun 1885, Carl Benz sudah menemukan mobil bertenaga listrik tersebut. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan mobil ini mengalami pasang surut hingga saat ini, terutama jika dibandingkan dengan teknologi internal combustion engine yang lebih populer. Salah satunya karena teknologi internal combustion engine lebih murah dan lebih efisien dalam hal biaya pada saat itu. Namun, kini dengan perkembangan zaman yang makin mengedepankan teknologi yang ramah lingkungan, mobil listrik mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kini, mobil elektrik terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu mobil hybrid, plug-in hybrid, ataupun mobil full listrik. Contohnya di Indonesia, kita sebut saja Toyota Corolla Altis Hybrid, serta Toyota Camry Hybrid. Kemudian ada BMW i3 dan BMW i8. Tak lupa Mercedes-Benz E300e AMG Line, Mitsubishi Outlander PHEV, dan Hyundai Ioniq. Bagaimana dengan modelnya? Apakah cocok dengan selera konsumen Indonesia? Konsumen antar negara biasanya memiliki selera yang berbeda. Ini yang menjadi tantangan merek-merek otomotif jika ingin memasarkan mobil listriknya di Indonesia. Selain desain dan teknologi, tentu strategi harga juga tidak bisa dilupakan. Dengan posisi harga serta strategi pemasaran yang tepat, diharapkan dapat menarik minat konsumen otomotif tanah air. Dan khusus video kali ini, kami akan membahas perbandingan antara mobil elektrik yang beberapa saat lalu sudah resmi diluncurkan di Indonesia, yaitu mobil elektrik yang menggunakan teknologi canggih dan terbaru dengan model favorit saat ini, yaitu segmen SUV. Dan tentu saja dengan harga yang terbilang sangat terjangkau untuk kelas mobil listrik yang ada di Indonesia saat ini, dengan harga di bawah 500 juta rupiah. Ya, ini dia Nissan Kicks e-Power serta Toyota Corolla Cross Hybrid. Hal pertama yang akan kita bahas tentu saja, berapa sih harga dari masing-masing kendaraan tersebut di pasar otomotif tanah air? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kedua unit ini adalah mobil elektrik yang terhitung terjangkau dengan harga di bawah 500 jutaan. Menarik bukan? Mari kita lihat perbandingannya. Pertama, Nissan Kicks e-Power. Mobil elektrik dari Nissan ini pertama kali diluncurkan di Indonesia secara virtual pada tanggal 2 September 2020. Cukup jauh dengan peluncurannya di Thailand yang sudah dilakukan pada Maret 2020. Dan untuk varian yang tersedia di Indonesia, Nissan Kicks e-Power hanya memiliki satu varian saja. Bagaimana dengan harganya? Dengan bandrol 449 juta rupiah, menjadikan Nissan Kicks e-Power mobil elektrik paling terjangkau sampai saat ini di Indonesia. Menarik bukan? Dan semoga saja di masa depan makin banyak mobil elektrik yang memiliki harga bersahabat seperti ini atau bahkan lebih terjangkau. Selanjutnya ada Toyota Corolla Cross. Mobil crossover terbaru dari Toyota ini pertama kali diluncurkan secara global pada Juli 2020 di Thailand. Dan tak butuh waktu lama hingga mobil ini memikat hati pecinta otomotif tanah air. Secara resmi, Toyota Corolla Cross diluncurkan di Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2020 secara virtual.
Toyota Corolla Cross memiliki dua pilihan varian, hybrid dan non-hybrid. Secara spesifik, di video ini kita akan membahas varian hybridnya. Lalu, berapa harga yang ditawarkan untuk Toyota Corolla Cross Hybrid ini pada saat peluncurannya? Toyota Corolla Cross Hybrid dibanderol Rp497 juta on the road untuk wilayah Jakarta. Nah, untuk saat ini, keduanya adalah mobil elektrik paling terjangkau di pasar otomotif tanah air. Nissan Kicks e-Power dengan harga Rp449 juta, serta Toyota Corolla Cross Hybrid dengan harga Rp497 juta. Menarik bukan? Rekan-rekan mau pilih yang mana? Tentunya, selain harga, ada beberapa hal juga yang perlu kita ulas jika membahas kedua mobil tersebut. Dan pastinya, yang menarik dari keduanya adalah teknologi mesin dari masing-masing kendaraan. Lalu, bagaimana teknologi yang mereka miliki? Mari kita ulas satu persatu. Satu hal yang menarik mengenai Nissan Kicks e-Power adalah bahwa kendaraan ini menggunakan tenaga listrik untuk penggeraknya, tapi kita tidak perlu melakukan pengisian daya listrik atau charging pada kendaraan ini. Teknologi e-Power ini sebelumnya juga pernah disematkan oleh Nissan di Nissan Note serta Nissan Serena. Dan kali ini Nissan menghadirkan teknologi ini di Indonesia melalui Nissan Kicks. Di bagian dalam kap mesin, kita bisa melihat ada mesin biasa berbahan bakar bensin di dalamnya. Tapi kita juga melihat ada baterai di sana yang berguna sebagai motor listrik. Pada intinya, Nissan Kicks ini menggunakan dua mesin dengan sumber tenaga yang berbeda, yaitu mesin 1200 cc 3 silinder dengan bahan bakar bensin, baterai dengan kapasitas 1,57 kWh. Berbeda dengan mesin hybrid yang menggunakan dua sumber tenaga yang berbeda, namun bekerja secara paralel, Nissan Kicks digerakkan 100% melalui motor listrik yang digerakkan oleh baterai yang tersedia. Dengan tenaga yang dihasilkan yaitu 127 horsepower, serta torsi instan sebesar 260 Nm, torsi yang sangat baik. Lalu, apa fungsi mesin 1200 cc tersebut? Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, tidak ada port untuk mengisi daya listrik atau ngecas baterai. Mesin 1200 cc yang terdapat di Nissan Kicks e-Power ini bekerja sebagai penghasil sumber tenaga listrik yang tugasnya hanya memberikan atau mengisi daya listrik pada baterai jika sensor membaca bahwa tenaga baterai akan habis. Bisa kita sebutkan bahwa mesin ini semacam genset atau power bank yang disediakan khusus untuk mengisi daya baterai agar baterai bisa menggerakkan kendaraan yang memiliki roda penggerak depan ini. Nah, satu lagi catatan untuk Nissan Kicks ini. Mobil ini memiliki teknologi one pedal driving. Dengan mengaktifkan pengaturan pada driving mode, maka one pedal driving tersebut akan aktif, di mana kita hanya menggunakan satu pedal saja, yaitu pedal gas. Untuk melaju, cukup menekan pedal gas, dan ketika kita melepas pijakan kaki kita dari pedal gas, maka akan terasa kendaraan akan melakukan deselerasi hingga pada saatnya kendaraan akan berhenti sendiri. Cukup unik bukan? Terobosan baru dari Nissan yang memang butuh dilakukan adaptasi, namun tetap menjaga jarak dengan kendaraan di depan adalah hal mutlak. Dan pastinya, mobil ini masih memiliki pedal rem yang bisa digunakan kapan saja jika dibutuhkan pengereman pada saat berkendara. Toyota Corolla Cross Hybrid menggunakan mesin hybrid Toyota dari generasi keempat. Generasi terbaru yang pastinya lebih efisien, tapi juga tetap bertenaga dibandingkan para pendahulunya. Teknologi mesin ini sudah digunakan di beberapa mobil Toyota sebelumnya. Kita sebut saja Toyota Prius, Toyota Corolla Altis Hybrid, serta Toyota CHR Hybrid. Mobil-mobil tersebut sudah menggunakan mesin 1800 cc bersilinder 4 buah ini yang sudah menggunakan teknologi hybrid. Mesin 1800 cc ini menghasilkan tenaga 98 horsepower, serta dibantu dengan motor listrik yang juga menghasilkan tenaga 72 horsepower. Jadi bisa kita simpulkan, total tenaga yang dimiliki mobil ini kisaran 170 horsepower. Untuk torsinya, mesin ini memberikan torsi sebesar 142 Nm, namun dibantu juga dengan mesin listrik yang menghasilkan torsi 163 Nm.
Dengan total torsi 305 Nm, tentu angka yang sangat baik untuk melakukan akselerasi dengan mobil hybrid ini. Mobil ini menggerakkan kendaraan melalui roda penggerak depan serta menggunakan transmisi CVT yang halus. Ketika mobil mulai bergerak dan bergerak pada kecepatan rendah, motor listrik bekerja dengan menghasilkan start yang halus. Pada saat melakukan akselerasi, mesin bensin bekerja agar dapat memberikan akselerasi yang baik. Mesin bensin akan bekerja menggerakkan roda sekaligus mengisi tenaga baterai pada saat kendaraan dalam kecepatan normal. Seperti mobil hybrid lainnya, jika mobil ini melakukan deselerasi atau pengereman, tenaga tersebut digunakan untuk mengisi daya baterai yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan. Jadi, kedua mobil ini sebenarnya memang belum bisa dibilang kendaraan yang full elektrik. Namun, dengan teknologi yang mereka miliki masing-masing, tentu kedua mobil ini sudah mengusung teknologi yang ramah lingkungan. Lalu, bagaimana dengan perbandingan fitur-fitur yang mereka miliki? Sebagai mobil canggih dengan teknologi modern, tentunya Nissan Kicks e-Power dan Toyota Corolla Cross Hybrid juga menawarkan fitur-fitur yang wah serta modern. Mari kita bahas satu persatu. Nissan Kicks e-Power masuk dalam kategori compact SUV 5-seater yang memang membuat mobil ini memiliki dimensi yang tidak terlalu besar. Jika kita lihat tampilan dari depan, nampak sekali terdapat V-motion di bagian grill sebagai ciri khas dari bahasa desain Nissan saat ini. Lalu semua pencahayaan juga sudah menggunakan lampu LED. Membuat tampilan mobil ini menurut kami secara umum menjadi lebih baik dibandingkan pendahulunya, di mana Nissan Kicks e-Power ini memang dihadirkan Nissan untuk menggantikan Nissan Juke, medium SUV Nissan sebelumnya di tanah air. Dan tak lupa, karena mobil ini sudah menggunakan kamera 360, maka ada kamera di bagian bawah emblem Nissan serta terdapat sensor untuk intelligent cruise control. Nah, jika kita melihat eksterior dari Toyota Corolla Cross Hybrid ini, kita akan melihat SUV dengan desain yang tegas dan cukup garang. Dengan model grill depan yang besar, menunjukkan bahwa Toyota ingin menampilkan SUV crossover terbarunya ini dengan kesan tangguh. Namun, grill depan ini jika diperhatikan memang hanya setengah yang memiliki lubang ventilasinya, yaitu bagian bawah. Dengan perangkat lampu berteknologi LED, mobil ini memberikan kemewahan yang memang sesuai dengan kelasnya. Untuk bagian samping Nissan Kicks e-Power, kita bisa lihat desain floating roof serta dilengkapi dengan roof rail, shark fin antena di bagian atas, velg two-tone berukuran ring 17 inch dengan profil ban 205/55 dan ground clearance yang sangat cukup untuk melewati jalanan di Jakarta. Kemudian di bagian spion, ada kamera untuk mendukung sistem kamera 360. Ketika kita ke bagian samping dari Toyota Corolla Cross, hal pertama yang menyita perhatian adalah rodanya dengan velg two-tone ring 18 inch serta ban ukuran 225/50. Roda ini berada di bawah over fender yang cukup besar sehingga makin memberi kesan tampilan Toyota Corolla Cross Hybrid ini sebagai SUV yang tangguh. Lalu side skirts yang mendukung kesan tersebut dan tak lupa dengan roof rail di atas. Dan Toyota Corolla Cross Hybrid ini memiliki sunroof yang memberikan kesan mewah pada kendaraan ini. Kita lanjutkan ke bagian belakang. Nissan Kicks e-Power dilengkapi dengan lampu belakang full LED serta high mount stop lamp LED, rear wiper, dan rear defogger. Bagian tengah terdapat kamera mundur yang terintegrasi dengan kamera 360 serta 4 sensor parkir pada bagian bumper. Namun, pintu belakangnya masih manual, belum menggunakan sistem power back door. Tampilan belakang Corolla Cross memiliki lampu belakang yang cukup manis walaupun masih kombinasi LED.
High Mount Stop Lamp LED, serta rear upper spoiler dan shark fin antena. Tentu saja ada kamera mundur di bagian tengah dan bumper sudah memiliki 4 titik sensor parkir. Hal yang paling menarik tentu saja mobil ini sudah dilengkapi dengan power back door sehingga sangat praktis untuk membuka pintu bagasi belakang jika tangan kita sedang membawa barang. Jika kita masuk ke bagian dalam Nissan Kicks e-Power, mobil ini menggunakan zero gravity seat dengan konsep black interior, di mana semua kursi juga sudah dibalut dengan bahan semi kulit berwarna hitam dengan beberapa bagian yang sudah memiliki soft touch. Walaupun mayoritas masih menggunakan hard material plastik berwarna hitam. Walaupun ukuran dimensi Nissan Kicks yang tidak terlalu besar jika tampak dari luar, namun ternyata dimensi di dalam kabin cukup baik dengan legroom dan headroom yang sangat nyaman yang menurut kami masih cocok untuk mayoritas orang Indonesia, bahkan hingga baris kedua. Kita beralih ke bagian dalam dari Toyota Corolla Cross Hybrid. Dengan semua kursi yang sudah dilengkapi dengan bahan semi kulit, namun keunggulan dari Toyota Corolla Cross Hybrid ini adalah pengaturan kursi yang sudah elektrik 6 arah pada kursi pengemudinya. Ukuran kabin dalam Toyota Corolla Cross juga cukup baik, dengan legroom dan headroom yang masih cocok juga dengan mayoritas postur tubuh orang Indonesia. Pada bagian belakang, Toyota Corolla Cross dilengkapi dengan armrest untuk memberikan kenyamanan lebih pada penumpang belakang. Untuk sistem hiburan, Nissan Kicks e-Power menggunakan layar sentuh 8 inch dengan tambahan beberapa tombol fungsi di bagian pinggir head unitnya. Salah satunya untuk aktivasi kamera 360. Head unit ini memiliki koneksi Bluetooth serta dilengkapi dengan Apple CarPlay. Dengan layar sentuh 9 inch pada head unitnya, Toyota Corolla Cross Hybrid memberikan sensasi yang lebih baik dengan berbagai input media seperti Bluetooth, Miracast, dan yang membuat luar biasa yaitu fitur e-money yang hanya ada di Indonesia. Di mana kita bisa melakukan pengecekan saldo kartu e-money kita dengan menempelkan kartu e-money di head unit. Dalam hal kenyamanan, baik untuk pengemudi maupun penumpang, Nissan Kicks e-Power dan Toyota Corolla Cross Hybrid juga menawarkan beberapa fitur menarik untuk para penggunanya. Kita mulai dengan Nissan Kicks e-Power. Sistem pendinginannya sudah digital dengan automatic AC, namun belum dual zone. Pengaturan kemudi sudah tilt dan teleskopik, serta lingkar kemudi yang sudah dilapisi bahan semi kulit dengan tombol-tombol pengaturan multifungsi. Toyota Corolla Cross Hybrid menurut kami menawarkan sesuatu yang lebih baik dalam hal kenyamanan. Sistem pendingin mobil ini sama seperti Nissan Kicks e-Power, sudah digital dan otomatis. Namun, mobil ini sudah dual zone, hal yang tidak terdapat di Nissan Kicks e-Power. Pengaturan kemudi pada mobil ini juga sudah tilt dan teleskopik dengan lingkar kemudi yang juga memiliki tombol-tombol pengaturan multifungsi, termasuk tombol cruise control. Dan tak kalah menariknya, mobil ini memiliki wireless charging. Nissan Kicks e-Power sudah dilengkapi dengan Intelligent Cruise Control yang secara otomatis bisa menjaga jarak dengan kendaraan di depan dengan menyesuaikan kecepatan jika fitur ini diaktifkan. Fitur ini juga dimiliki oleh Toyota Corolla Cross. Mereka menyebutnya Dynamic Radar Cruise Control. Pada bagian instrumen panel, Nissan Kicks dilengkapi dengan layar pintar 7 inch TFT untuk memberikan informasi lengkap kendaraan pada Anda melalui monitor digital yang dipadukan dengan speedometer analog. Untuk tampilan MID, layar TFT Toyota Corolla Cross Hybrid tidak sebesar yang dimiliki Nissan Kicks e-Power. Kemudian untuk mengakses masuk kendaraan, Nissan Kicks e-Power sudah menggunakan keyless entry dengan intelligence key atau iKey, dan untuk menghidupkan kendaraan sudah menggunakan tombol start-stop. Toyota Corolla Cross juga sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry dengan menggunakan smart key untuk mengakses masuk kendaraan serta juga memiliki tombol start-stop button untuk menghidupkan kendaraan. Untuk baris kedua dari Nissan Kicks e-Power, sayangnya tidak terdapat ventilasi AC dan center armrest untuk penumpang pada baris kedua. Namun, terdapat 2 USB charging port untuk melakukan pengecasan perangkat elektronik di belakang. Lanjut ke Toyota Corolla Cross. Di baris kedua mobil ini terdapat ventilasi AC belakang serta dilengkapi dengan center armrest, hal yang tidak terdapat di Nissan Kicks e-Power. Dan memiliki 2 slot USB charging di baris kedua
untuk memudahkan para penumpang mengisi daya perangkat elektronik mereka. Dan terakhir, kita memasuki fitur yang menjadi faktor penting dalam sebuah kendaraan pada masa sekarang ini, yaitu fitur keamanan dan keselamatan. Apa yang ditawarkan Nissan Kicks e-Power dan Toyota Corolla Cross Hybrid bagi para calon pembelinya di bagian fitur ini? Mari kita saksikan. Menggunakan teknologi Nissan Safety Shield, Nissan Kicks e-Power memiliki fitur safety yang cukup baik dengan prinsip protect, respon, dan monitornya. Di antaranya adalah sistem protect terdapat 6 SRS airbag dengan rincian 2 airbag di depan dan 4 airbag di samping. Lalu untuk sistem respon terdapat pengereman yang komplit dengan adanya ABS, EBD, dan brake assist. Lalu ada Vehicle Dynamic Control, teknologi responsif yang membantu menjaga stabilitas mobil saat membelok tajam, serta Hill Start Assist. Lalu sistem monitor dengan Nissan Intelligent Mobility, teknologi cerdas yang membuat berkendara menjadi makin aman dan nyaman, yaitu Intelligent Cruise Control, Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Emergency Brake, Blind Spot Warning, dan yang terakhir ada Rear Cross Traffic Alert. Toyota Corolla Cross Hybrid juga memberikan banyak fitur safety, diantaranya Blind Spot Monitoring, sistem pengereman yang cukup komplit yaitu ABS, EBD, dan Brake Assist, Emergency Brake Signal, Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, serta Toyota Safety Sense yang terdiri dari Automatic High Beam, Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, serta Lane Tracing Assist. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa Nissan Kicks e-Power dan Toyota Corolla Cross Hybrid memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk teknologi, mereka mengusung teknologi masing-masing yang tentu sudah mengusung teknologi yang ramah lingkungan. Nissan Kicks e-Power dengan teknologi yang mereka sebut e-Power, dan Toyota Corolla Cross Hybrid dengan teknologi hybrid generasi keempat dari Toyota. Di bagian eksterior, dengan mengusung konsep desain yang berbeda, tentu memilih mana yang lebih baik tergantung dari selera masing-masing. Setidaknya, ada beberapa perbedaan di bagian eksterior antara kedua kendaraan ini. Nissan Kicks e-Power memiliki sistem kamera 360, fitur yang tidak terdapat di Toyota Corolla Cross Hybrid. Lalu, pilihan warna two-tone yang membuat tampilan mobil ini menjadi lebih sporty. Dan tak lupa, semua sistem lampu pada mobil ini sudah menggunakan lampu LED. Lalu pada eksterior Toyota Corolla Cross Hybrid, mobil ini memiliki velg yang lebih besar dari Nissan Kicks e-Power. Dan yang istimewa pada mobil ini tentu saja terdapat fitur power back door dan sunroof, fitur canggih dan modern yang tidak terdapat di Nissan Kicks e-Power. Jika kita masuk ke bagian dalam, Nissan Kicks e-Power dan Toyota Corolla Cross Hybrid sama-sama menggunakan bahan jok semi kulit dengan tema black interior. Nissan Kicks e-Power mengusung konsep zero gravity seat pada kursinya yang diklaim dapat memberikan kenyamanan lebih kepada penumpang dan pengemudinya. Di lain pihak, Toyota Corolla Cross menawarkan electric seat pada bangku pengemudi dengan pengaturan 6 arah. Nissan Kicks e-Power juga memiliki layar TFT MID yang lebih besar jika dibandingkan dengan Toyota Corolla Cross Hybrid. Kedua kendaraan ini sama-sama sudah memiliki AC digital dengan fungsi otomatis, tapi hanya Toyota Corolla Cross Hybrid yang memiliki fungsi dual zone. Kelebihan Toyota Corolla Cross pada bagian ini juga terdapat pada wireless charging. Ya, Toyota Corolla Cross Hybrid sudah memiliki fitur wireless charging yang tidak dimiliki oleh Nissan Kicks e-Power. Jika kita lanjut ke baris kedua, Nissan Kicks e-Power dan Toyota Corolla Cross Hybrid sama-sama menyediakan USB charging port untuk penumpang pada baris kedua. Tapi, di sini Toyota Corolla Cross Hybrid memberikan sesuatu yang lebih baik jika dibandingkan dengan pesaingnya tersebut. Terdapat center armrest serta ventilasi AC di baris kedua pada mobil Toyota Corolla Cross Hybrid, fitur yang tidak dimiliki oleh Nissan Kicks e-Power.
Terakhir, jika kita melihat dari sisi safety, kedua kendaraan ini sudah memiliki sistem keamanan dan keselamatan yang sudah cukup baik dan menurut kami cukup seimbang. Nissan Kicks e-Power dengan Nissan Safety Shield, serta Toyota Corolla Cross Hybrid yang menggunakan Toyota Safety Sense. Lalu, apa sih yang menjadi kelebihan dari mobil-mobil elektrik ini? Mengapa pabrikan-pabrikan otomotif di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan mobil listrik? Dan mengapa pemerintah di berbagai negara juga membuat atau merencanakan perundang-undangan untuk memfasilitasi perkembangan teknologi ini? Hal yang paling utama tentu saja adalah mendukung kampanye untuk menggunakan sumber daya non-fosil atau sumber daya tenaga yang bisa tergantikan, dengan tujuan untuk mengurangi emisi kendaraan, menurunkan tingkat polusi, dan pemakaian sumber tenaga habis atau berbasis fosil untuk menjamin masa depan yang lebih cerah. Dengan perkembangan zaman yang makin maju, tingkat mobilitas tidak bisa lagi dibatasi atau dikurangi. Namun, kita tetap butuh teknologi yang ramah lingkungan serta aman. Maka, mobil bertenaga listrik menjadi solusi yang tepat untuk bisa digunakan. Tapi tentu saja, untuk menuju arah ke sana juga dibutuhkan waktu, penelitian, serta semua infrastruktur yang dibutuhkan. Masih banyak hal yang perlu disiapkan untuk menyambut kendaraan full elektrik ini, khususnya di Indonesia. Dengan perundang-undangan yang dapat menunjang serta infrastruktur untuk menopang agar kendaraan-kendaraan full elektrik ini bisa lebih banyak lagi digunakan di Indonesia pada masa depan. Tantangan selanjutnya tentu adalah harga mobil-mobil elektrik ini yang masih cenderung sangat tinggi. Dimulai dari mobil yang secara umum kita sebut teknologi hybrid, kita sudah menuju ke sana. Dengan beberapa keterbatasan yang memang masih ada, khususnya infrastruktur penunjang seperti stasiun pengisian tenaga listrik. Mesin hybrid tetap bisa menggunakan bahan bakar bensin yang tentunya sudah banyak tersedia di seluruh pelosok tanah air. Namun, tetap ramah lingkungan dan tentu saja lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Dengan berbagai perkembangan teknologi saat ini, khususnya di dalam dunia otomotif, tentu saja kita sebagai pemerhati otomotif perlu mengikuti perkembangan yang ada di dunia otomotif, terutama perkembangan otomotif di dalam negeri. Nissan Kicks e-Power dan Toyota Corolla Cross Hybrid belum menjadi kendaraan yang full elektrik. Namun, kita tetap perlu memberikan apresiasi dengan teknologi yang mereka gunakan karena sudah mendukung kampanye ramah lingkungan melalui penggunaan bahan bakar yang lebih efisien berkat penggunaan motor listrik. Belum lagi dengan harga yang mereka tawarkan yang menurut kami sangat terjangkau untuk kelas mobil elektrik dengan segala fitur-fitur canggih yang ditawarkan oleh masing-masing produk. Jadi, kamu pilih yang mana? Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Dukung kami dengan menyukai video ini, berikan komentar di kolom komentar, dan bantu kami untuk share video ini kepada rekan-rekan Anda. Untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya, jangan lupa subscribe channel kami ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sinergi.